Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Makia. NIM 211050339. Baik, saya di sini akan mereview ulang tentang video yang dikirim Pak Wadud yang bahas tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Apa sih peradaban Islam? Peradaban Islam adalah kumpulan dari kebudayaan-kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri dari segi agama, istiadat, dan moral. Pengertian sejarah peradaban Islam adalah sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam pada saat ini. Jadi, sejarah peradaban Islam itu adalah kemajuan dari tingkat kecerdasan awal yang dihasilkan dalam satu periode, dari periode Nabi Muhammad, dari periode Khulafaur Rasyidin, dari periode Bani Umayyah, Abbasiyah, Bani Umayyah yang kedua, dan sampai Islam pada saat ini. Selanjutnya, pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah deretan atau konsep yang sudah tertata dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman. Maksudnya, ilmu pengetahuan di sini adalah skema yang telah dikonsepkan atau konsep yang telah tertata atau tersistematis dengan baik, yang berhubungan dengan eksperimen dan diobservasi dengan detail dan sesuai dengan pengalaman. Setelah kita ketahui apa pengertian peradaban, apa pengertian peradaban agama Islam, apa pengertian ilmu pengetahuan, kita selanjutnya akan mereview kriteria pengetahuan. Yang pertama adalah memiliki objek yang jelas. Objeknya harus jelas, optimal. Apa objek harus jelas. Yang kedua adalah memiliki metode tertentu. Metodenya dengan menggunakan metode apa? Apakah menggunakan metode kuantitatif atau menggunakan kualitatif? Kalau menggunakan metode kedua tersebut, jika hal tersebut pengetahuan tersebut atau diobservasi. Yang ketiga, disusun secara sistematis agar mudah dianalisis. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang sistematis, yang akal, atau menggunakan pemikiran yang rasional yang masuk akal. Yang kelima, kebenaran bersifat objektif. Kebenarannya diterima oleh halayak atau semua orang menerima itu adalah kebenaran. Yang keenam, memiliki sumber jelas. Selanjutnya, kriteria tersebut sejarah peradaban Islam. Yang pertama, memiliki objek yang jelas. Sejarah peradaban Islam membahas kajian-kajian peristiwa yang terjadi pada dunia Islam di masa lampau. Dalam hal ini, sejarah peradaban Islam sudah memiliki objek yang jelas. Secara beruntun jelas, sejak kelahiran Nabi, tentang pada periode Nabi, kapan Nabi menerima wahyu, dan kapan Nabi wafat, kapan kapan turunnya Al-Quran, dan lain-lainnya. Siapa pendirinya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, Umayyah II, dan Umayyah Fatimiyah, Ayyubiyah, dan sebagainya. Itu jelas dan terperinci secara objektif. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Di dalam memperoleh informasi tentang sejarah peradaban Islam dapat dilakukan dengan melakukan metode, yaitu metode observasi yang tadi saya jelaskan, dan metode dokumenter. Misal hasil sejarah, misal kayak Candi Borobudur, itu kan hasil sejarahnya difoto.
Yang ketiga, disusun secara sistematis. Secara terperinci, sejarah peradaban Islam disajikan secara lurus atau sistematis, secara lurus atau secara terperinci, tertata dengan rapi, berdasarkan tahun kejadian, kapan tahunnya kejadiannya, peristiwanya yang mengawali hingga akhir dari peristiwa itu. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Maksud dari rasional ini yang berakal, kebenaran fakta sejarahnya. Peradaban Islam diperoleh dari penelitian, sumber sejarah yang dikumpulkan dengan menggunakan rasio. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif. Kebenaran fakta sejarah peradaban Islam adalah secara objektif, karena dalam menyusun kisah sejarah harus berdasarkan fakta yang ada, tidak ada manipulatif atau unsur ketidakjelasan sejarah atau penyempurnaan sejarah atau kayak sejarah ini perlu dipertanyakan lagi gitu. Yang keenam, memiliki tujuan. Sejarah peradaban Islam disusun dengan tujuan untuk mengenal dan mempelajari kembali lintasan sejarah Islam, masa lalu, serta mengambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan masa kini. Tujuannya kita ini bisa mempelajari, oh kayak gini loh kalau mempelajari sejarah, kita bisa mengambil hikmah apa yang tokoh-tokoh tersebut, misal seperti Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad kita harus meneladani, atau kita harus mengikuti apa akhlak Nabi Muhammad. Yang terakhir adalah manfaat mempelajari sejarah. Manfaatnya apa aja sih? Yang pertama adalah kegunaan edukatif. Kegunaan edukatif bagi kita. Yang kedua, kegunaan inspiratif, menginspirasi. Misalnya kita idolanya sangat terinspirasi dengan bisa inspirasi sama sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.